Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kurniawan, MPM 720213049. Sini saya akan menjelaskan tentang materi manajemen SDM lanjutan tentang konflik dan stres kerja. Konflik adalah suatu pertentangan yang terjadi antara apa yang diharapkan oleh seseorang terhadap dirinya, orang lain, organisasi, dengan kenyataan apa yang diharapkannya. Pandangan konflik ada tiga: pandangan tradisional, pandangan perilaku, pandangan interaksi. Pemicu konflik. Penyebab terjadinya konflik yang pertama adalah karena adanya perbedaan individu dan perasaan yang berbeda-beda, di mana biasanya terdapat perbedaan perasaan dan pendirian terhadap suatu hal ataupun lingkungan yang nyata. Hal tersebut bisa menjadi salah satu penyebab adanya konflik sosial. Sedangkan dalam lingkungan kerja, faktor yang memicu munculnya konflik kerja antara lain adalah sifat negatif pribadi, perbedaan dalam menyelesaikan pekerjaan, komunikasi, kecemburuan, komitmen kerja, tidak adanya kerjasama, ketidakpuasan kerja, dan masalah pribadi di luar pekerjaan. Bentuk-bentuk konflik. Yang pertama, konflik hierarki. 2, konflik fungsional. 3, konflik staf dengan kepala unit. Yang 4, konflik formal informal. Yang pertama, konflik hierarki merupakan konflik yang terjadi di berbagai tingkatan organisasi. Contohnya konflik manajemen puncak dengan manajemen menengah. Konflik antar manajer dengan karyawan. Yang kedua, konflik fungsional. Konflik fungsional merupakan konflik yang mendukung tujuan individu dan kelompok yang mengarah pada kinerja yang lebih tinggi. Itulah yang disebut sebagai konflik fungsional. Sedangkan konflik yang menghambat kinerja individu atau kelompok disebut sebagai konflik disfungsional. Yang ketiga, konflik staf dengan kepala unit. Konflik staf dengan kepala unit yaitu konflik yang terjadi antaranya pemimpin unit dengan stafnya, terutama staf yang berhubungan dengan wewenang atau otoritas kerja. Contohnya, karyawan staf secara tidak formal mengambil wewenang yang berlebihan. Konflik formal informal. Konflik formal informal yaitu konflik yang terjadi yang berhubungan dengan norma yang berlaku di organisasi informal dengan organisasi formal. Contohnya, pemimpin yang menetapkan norma yang salah pada organisasi. Adapun cara untuk mengatasi konflik agar tidak terjadi konflik, ya kita harus mencari cara untuk mengatasi dan menghindari, ya. Yang pertama, hadapi konflik. 2, pemecahan masalah. 3, menghindari perselisihan. 4, kompromi. 5, meminta perintah dari yang berwenang. 6, mengubah variabel struktural. Stres kerja. Stres merupakan reaksi seseorang baik secara fisik maupun emosional (mental atau psikis) apabila ada perubahan dari lingkungan yang mengharuskan seseorang menyesuaikan diri. Stres adalah bagian alami dan penting dari kehidupan, tetapi apabila berat dan berlangsung lama dapat merusak kesehatan kita. Stres kerja adalah perusahaan tertekan yang dialami karyawan dalam menghadapi pekerjaan. Stres kerja ini tampak dari simptom emosi tidak stabil, perasaan tidak senang,
tidak tenang, suka menyendiri, sulit tidur, merokok yang berlebihan, tidak bisa rileks, cemas, tegang, gugup, tekanan darah meningkat, dan mengalami gangguan pencernaan. Adapun pemicu stres antara lain ya, beban kerja yang dirasakan terlalu berat, waktu kerja yang mendesak, kualitas pengawasan kerja yang rendah, iklim kerja yang tidak sehat, otoritas kerja yang tidak memadai yang berhubungan dengan tanggung jawab, konflik kerja, perbedaan nilai antara karyawan dengan pemimpin yang frustasi dalam kerja. Cara mengatasi, yang pertama, kenali batas kemampuan bicara. Kenali batas kemampuan. 2. Bicarakan dengan atasan. 3. Lupakan pekerjaan sejenak. 4. Cobalah melakukan meditasi. 5. Menciptakan lingkungan kerja yang nyaman. 6. Menggunakan waktu dengan efisien. Untuk stres di sini ya, untuk stres kerja ada pendekatannya ya. Ada 4 pendekatan terhadap stres kerja. Yang pertama, dukungan sosial. 3. Meditasi. 4. Biofeedback dan program kesehatan pribadi. Dan untuk menghadapi stres sendiri ya, dengan cara sehat atau harmonis, dapat dilakukan dengan 3 strategi, yaitu memperkecil dan mengendalikan sumber stres, menetralkan dampak yang ditimbulkan oleh stres, dan yang terakhir meningkatkan daya tahan pribadi. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.